Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka pembelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini saya akan melanjutkan penjelasan akidah akhlak tentang syahwat. Kemarin kita sudah sampai pada memahami sifat syahwat. Ada yang masih ingat apa itu syahwat? Kalau masih ingat, silakan tulis di komentar, oke? Baik. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah bahaya menuruti nafsu syahwat. Nih, bahaya menuruti nafsu syahwat. Ya. Salah satu sifat dari nafsu syahwat ini adalah tidak pernah puas, tidak pernah merasa puas. Ya, kalau orang sudah bersahwat, apapun yang dia miliki pasti dia tidak akan pernah puas. Mau ada rezeki sedikit, mau rezeki banyak, dia tidak akan pernah puas karena ada syahwat dalam dirinya. Ya, ada rasa ketidakpuasan. Ya. Oke. Ya, bahaya syahwat yang pertama adalah merusak potensi diri seseorang. Seseorang kalau sudah punya syahwat, ya hati-hati, potensi dirinya akan rusak. Ya, contoh kasus adalah video yang lagi viral sekarang. Ya, berita yang lagi hangat-hangatnya. Seorang anggota dewan, ketua pimpinan partai, ya karena nafsunya, ya dia lupakan segalanya. Ya, yang dia melakukan perbuatan maksiat dengan seorang perempuan yang cantik. Nah, perempuan juga karena syahwat. Ya, perempuan juga karena syahwat karena dilatar belakangi oleh ingin memiliki segala sesuatu dengan mudah tanpa usaha. Ya, sehingga yang bekerja adalah syahwat, bukan akalnya. Ya. Nih, kalau mau dipikir, istri sah dari anggota dewan ini adalah seorang dokter. Tapi kenapa dia tidak pernah merasa puas? Karena ada syahwat dalam dirinya. Ini bahaya. Akhirnya yang ditimbulkan adalah potensinya, kemampuannya sebagai anggota pimpinan partai itu dicopot. Ya. Dia sebagai anggota dewan dipecat. Ya, padahal dia memiliki potensi. Tapi karena ada syahwat dalam dirinya, semua itu hilang dengan sia-sia. Ya, hilang dengan sia-sia. Dan penyebabnya cuma satu, perempuan. Ya, dia tergila-gila dengan syahwatnya. Ya, oke. Ya, Rasulullah mengingatkan bahwa orang yang mengikuti nafsu syahwat, ya itu akan membawa kepada kehancuran. Dalam hadis Nabi, salasun muhlikatun wa salasun munjiyatun. 3 perkara yang membinasakan dan 3 perkara yang menyelamatkan. Apakah itu? Ya. Fa amma salasun muhlikat, dan adapun perkara yang membinasakan adalah sukhun muta'un. Sukhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsihi. 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama adalah kebahilan, ya. Kerasukan, ya, kerakusan. Kerasukan yang ditaati, baru hawa nafsu yang diikuti. Kebahilan, kerakusan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti. Oke. Sekarang wasalasun munjiyat, dan 3 perkara yang menyelamatkan, khasyatullahi fis sirri wal alaniyati wa qasdu fil faqri wal gina wal adlu fil ghadabi war radha. Sedangkan 3 perkara yang menyelamatkan adalah
takut kepada Allah di waktu sendirian dan dilihat oleh orang banyak. Jadi rasa takut kepada Allah baik ada sendiri maupun dengan orang banyak. Artinya apa? Ketika sendiri takut berbuat maksiat terhadap diri sendiri, ketika dengan banyak orang takut melukai perasaan orang lain. Ya, karena dia tahu bahwa Allah selalu mengawasi. Oke. Kemudian sederhana di waktu kekurangan dan kecukupan. Sikap qanaah, rasa puas. Ya, sikap qanaah, rasa puas sehingga menjadikan kita lebih sederhana, tidak bermegah-megah dan tidak juga merasa melarat. Artinya di saat kekurangan tidak merasa kang main doe susah sekali, tidak seperti itu, tapi semua dipasrahkan kepada Allah. Dan juga tidak pada saat memiliki kecukupan berfoya-foya. Ya, ini yang dilarang. Kemudian yang berikut, berkata atau berbuat adil di waktu marah dan ridho. Artinya bisa mengendalikan hawa nafsu ketika sedang marah, bisa mengendalikan diri pada saat lagi marah. Oke. Kemudian nafsu syahwat yang berikut adalah mendatangkan kesusahan dan kesempitan. Ya, kalau hati sudah, nafsunya sudah tinggi, syahwatnya sudah tinggi, ingin memiliki segala sesuatu, ya, dia akan merasa sempit, ya, dan kekurangan, akan merasa kurang terus, tidak akan pernah puas, ya, karena keinginan dari dalam diri begitu besar. Apalagi sekarang, ya, sekarang ini fenomena yang paling banyak dan kita lihat di sosial media adalah tingkat gaya kehidupan yang berlebihan, ya, meskipun dalam kekurangan, sehingga banyak cara yang dilakukan, diantaranya adalah lari ke rentenir, hutang, ya, mencuri, korupsi, karena gaya hidup, ya, dan ini bahaya. Kemudian yang ketiga, mengakibatkan rusaknya lingkungan alam karena nafsu mengeksploitasi alam yang berlebih-lebihan. Karena nafsu mengejar dunia, lagi-lagi ini hanya pada persoalan mengejar dunia, mengejar harta. Kalau kita lihat di video, ya, ada beberapa video yang menayangkan, mengilustrasikan bagaimana seseorang mengejar kehidupan dunia itu. Ya, dia pasang tongkat dari sini, baru digantung itu dunia di situ, dia berlari. Semakin dia berlari, semakin dia tidak akan mampu mengejar dunia. Ya, tapi ini banyak terjadi, sehingga ya untuk kalian sebagai penerus, ya, generasi penerus, ditanamkan, usahakan menanamkan dalam diri itu sifat qanaah, sifat selalu merasa puas dengan apa yang kita miliki, dengan cara selalu bersyukur, ya, harus banyak-banyak bersyukur sehingga nafsu itu bisa terkendali. Kalau kata orang, kalau tidak ada uang jangan berpaksa, kalau belum ada rezeki jangan berpaksa, ya, kalau yang sudah paksa itulah yang menimbulkan kerusakan, itulah yang dinamakan dengan syahwat. Oke? Lanjut. Nih, karena syahwat, ya, bahaya dari syahwat melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, ujung-ujungnya ke sana. Ya. Orang kalau tidak bisa mengendalikan syahwat, itu seperti itu, Masya Allah, akan terjadi penganiayaan. Video yang lagi viral sekarang, penganiayaan anggota TNI. Itu karena apa? Tidak bisa mengendalikan diri di saat marah. Tapi juga titik pengaruh utama adalah sudah
mengkonsumsi alkohol. Alkohol itu merusak otak, merusak akal pikiran, sehingga pikirannya tidak lagi sejalan, tidak lagi berjalan di arah yang bagus. So koslet gara-gara minuman keras, akhirnya baku pukul, yang dikeroyok anggota TNI. Nauzubillah ya. Jadi adik-adik, untuk kalian, mungkin di kalian tidak ada penganiayaan secara fisik, tapi banyak terjadi adalah penganiayaan secara non fisik dengan kata-kata, atau sekarang ini bully begitu ya, saling membuli. Itu salah satu penganiayaan loh, menganiaya orang lain, menzulimi orang lain ya. Bulian itu kan bisa berakibat fatal. Yang pertama, mental orang yang kita bully itu akan rusak ya, dia akan jadi pendiam, dia akan jadi minder, karakternya akan terbunuh oleh sikap bully itu. Jadi dalam berteman tidak usahlah saling membuli ya, berteman dengan baik ya, berusahalah bergaul dengan sesama dengan baik ya. Ibu, bagaimana saya tidak membuli dia ibu? Bagaimana saya tidak membalas bully dia ibu? Dia ibu jaga baca jelek-jelekan pas saya di belakang, hanya saya membalas soal saya baca jelek-jelekan dia di belakang. Sama saja bohong. Apa bedanya kamu dengan dia? Ya, misalnya si A, dia menjelek-jelekan si B. Ketika si B mengetahuinya, si B menjelek-jelekan si A di hadapan si C. Jadi tidak ada beda. Si A dengan si B tidak ada bedanya. Sama-sama babuli. Ya. Baru bagaimana ibu? Baru saya kasih biarkan sana dia ibu itu begitu. Ya biarkan. Jangan mengambil alih tugas malaikat. Artinya jangan kita menghakimi, jangan mengambil alih tugas Allah menghukum orang yang bersalah, menghukum orang yang berdosa ya. Selalu tanamkan dalam diri, jangan sampai perbuatan orang lain ya, jangan sampai perbuatan jahat orang lain merusak hati kita yang baik. Artinya begini, misalnya orang sudah berbuat baik ya, orang hati, orang berusaha sucikan, orang berusaha melakukan hal-hal yang baik. Ketika ada orang datang, dia melakukan kejahatan kepada kita, tidak usah dibalas. Tapi dia jahat, tidak usah dibalas. Karena orang prinsipnya orang adalah orang baik. Biarkan dia orang jahat. Jangan sampai orang jahat ini merusak hati kita yang sudah baik. Ya, oke? Berikut, karena syahwat lahirnya para pejabat dan pemimpin yang jolim, otoriter, bahkan diktator. Nih ya, pemimpin yang punya wewenang di sana ini. Orang hanya rakyat biasa ya menyaksikan. Ya. Baru yang berikut, dampak menuruti syahwat kesenangan terhadap kelezatan makanan akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Ini. Si kakak itu orang pergi di sana makan di sana, sana ada ini ada. Ini so penyakit yang didapat, entah itu kolesterol, asam urat, darah tinggi, sombaku ikut kamar semua. Ya tadi karena sifat syahwat ya, lebih kerakus itu kalau nggak salah, lebih kerakus, bukan salah lagi, so kerakus itu ya. Nafsu akan mendorong manusia untuk berbuat jahat, melampiaskan syahwat dan menantang ajaran agama. Ya, pelampiasan nafsu syahwat seks pada remaja akan menimbulkan dampak yang lebih berbahaya, diantaranya putus sekolah, suramnya masa depan, perceraian, nikah muda, melahirkan anak terlantar, dan tumbuhnya generasi yang merosot, yang tidak punya akhlak. Ya. Kemarin saya kasih contoh orang yang pacaran, tapi ada yang bablas ya, pacarannya bablas, artinya syahwatnya sudah dituruti, dan ini bahayanya nikah muda, masa depan suram
Ya, masa depan suram. Kalau nikah muda, belum punya bekal, ujung-ujungnya adalah perceraian. Ini bahaya. Ya, jadi adik-adik, teman-teman sekalian, masih muda-muda, masih remaja, hindari itu. Ya, hindari, jangan sampai menyesal kemudian. Jadi dari sekarang so boleh bahindari. Ya, so boleh bahindari pacaran-pacaran itu biar jodoh dulu. Kalau sukses, punya uang sendiri, cewek-cewek mau badusu. Nya cowok-cowok gampang badikat pa cewek kalau misalnya so ada doi, so bekerja sendiri. Ya, tapi kalau masih minta doi pa mama, cang dulu. Ya, oke? Sekarang cara menundukkan hawa nafsu. Bagaimana meredakan hawa nafsu ini? Kalau tadi akibatnya, sekarang bagaimana cara meredakan hawa nafsu? Ya, yang pertama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang berikut dengan mujahadah. Apa itu mujahadah? Ada kesungguhan, ada kesanggupan dari dalam diri memang benar-benar menolak nafsu syahwat. Ketika ada keinginan berlebihan, selalu ingat Allah, astagfirullah. Selalu beristighfar. Oke, yang berikut dengan riyada. Apa ini riyada? Menjalankan ibadah dan ridho kepada Allah. Artinya menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh. Nah, hikmah orang menghindari dari sifat syahwat atau orang bakontrol sifat syahwat. DP hikmah apa? Yang pertama, menjadi motivasi kita untuk berbuat baik, ya, beribadah dan meraih kesuksesan. Kemudian yang berikut, hidup lebih terarah dan terkontrol, ya, selamat dunia dan akhirat, terhindar dari perbuatan keji dan munkar, baru disukai banyak orang. Itu dia materi hari ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau ada tulis di komentar. Tapi kalau misalnya videonya lagi dibatasi, komentarnya tidak bisa, di grup saja di WA. Ya, kemarin saya janji mau buat video di lingkungan sekolah, tapi beberapa hari yang lalu kan hujan-hujan terus. Jadi saya tidak bisa batek video, batek. Tidak bisa ambil video. Nih, abaikan suara-suara begini kalau ada di video ya. Yang penting penjelasannya, oke? Jadi yang kita pelajari hari ini adalah bahaya dari nafsu syahwat, bercara menundukkan nafsu syahwat, dan hikmah menundukkan nafsu syahwat. Kalau nafsu syahwat berlebihan, itu akan berbahaya untuk diri kita. Cewek-cewek, cowok-cowok harus pintar-pintar mengontrol nafsu syahwat. Oke? Agar cita-citanya bisa tercapai dengan mulus-mulus, tidak ada gangguan, ya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, ya, like saja karena subscribe sudah. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga yang kita pelajari mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk diri kita semua. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, bye bye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.